keadaan sehat. Seperti yang kita ketahui, di musim pandemi ini, kita harus lebih ekstra lagi dalam menjaga kesehatan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajarin hari ini dapat menjadi bekal dan pengetahuan buat kita di masa depan. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan isi teks laporan hasil observasi dan menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Nah, kalau kita dengar dari namanya atau judulnya, mungkin kita bisa mengira-ngira, apa sih itu teks laporan hasil observasi? Apa teks yang berasal dari observasi atau penelitian? Atau mungkin teks atau catatan yang dibuat saat melakukan observasi? Nah, jadi anak-anak, kita akan membahas semua mengenai teks laporan hasil observasi ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi, bukan dari imajinasi. Sekali lagi, bukan dari imajinasi. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tanpa sadar sudah melakukan yang namanya observasi atau pengamatan. Contohnya, jika kita punya tanaman atau hewan peliharaan di rumah, pasti kita sering mengamati mereka. Misalnya tumbuhan. Setiap hari kalau seminggu sekali biasanya kita melihat bagaimana perkembangan tumbuhan tersebut. Apakah sudah mulai berbunga, ataukah daunnya ada yang layu. Nah, itu adalah yang namanya pengamatan atau observasi secara sederhana. Nah, kalau biasanya kita hanya mengamati saja, kali ini kita diajak untuk menulis hasil dari pengamatan kita, atau menulis hasil observasi yang kita lakukan. Baiklah, sebelum kita sampai pada tahapan menulis, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagian-bagian yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, bagian teks laporan hasil observasi yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur. Apa saja sih ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu dan bagaimana strukturnya? Selanjutnya adalah ciri-ciri dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu struktur teksnya terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta umum. Yang ketiga, bersifat objektif. Dan yang keempat, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur. Struktur dari teks laporan hasil observasi ini, yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, aspek yang akan dilaporkan. Nah, di dalam aspek yang akan dilaporkan ini terdapat dua bagian. Yang pertama, deskripsi bagian, dan yang kedua, deskripsi manfaat. Lalu, apa sajakah sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi memiliki 3 sifat. Yang pertama, sifat informatif, yang kedua, sifat komunikatif, dan yang terakhir, sifat objektif. Lalu, ciri kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, kata serta frasa verba dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kata deskripsi dan definisi. Yang keempat, kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Sekarang, saya akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 5-6 orang. Nah, apa saja tugas kalian dalam diskusi ini? Jadi, tugas kalian dalam diskusi kelompok ini adalah menentukan isi pokok dan ciri kebahasaan dari sebuah teks yang akan saya berikan kepada kalian. Jadi, kalian akan mencoba untuk membuat teks laporan hasil observasi. Saya sudah mengirimkan link ke WA grup kita
supaya kalian melihat dan mendiskusikan di dalam kelompok kalian tentang tugas yang telah saya katakan tadi. Saya akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian mengenai isi pokok dan ciri kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Setelah 20 menit, kita akan bergabung di dalam room Zoom dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam Zoom tersebut. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya akan memberitahu kalian ada beberapa penilaian yang saya nilai. Yang pertama, yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini menentukan isi laporan hasil observasi dan menentukan ciri kebahasaannya. Yang kedua, keterampilan. Di sini adalah keterampilan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang ketiga adalah sikap. Sikap yang pertama bertanggung jawab atas tugas yang telah saya berikan. Yang kedua berbicara dengan sopan ketika di kelas maupun presentasi. Dan yang terakhir bekerja sama dan berkomunikasi. Baiklah anak-anak, setelah 20 menit berlalu, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kepada kelompok siapa yang ingin presentasi pertama? Kelompok kami, Bu. Dipersilakan pada kelompoknya. Maaf, Bu, sebelumnya hasil dari presentasi materi kami sudah kami kirimkan di grup WA, Bu. Jadi tolong share screen-kan ya, Bu. Atas nama? Alda, Bu. Alda. Baiklah, sebentar. Iya, Bu. Tunggu sebentar ya anak-anak, ini Zoom Ibu kayaknya keganggu. Baik, Bu. Oh, terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Baiklah, langsung saja kepada kelompoknya. Baiklah, Bu. Jadi, menurut kelompok kami, wayang adalah suatu jenis pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Fungsi pertunjukan wayang adalah sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Berdasarkan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi 3 jenis, yakni wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Wayang suket adalah wayang yang merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Teks tersebut dikategorikan dalam teks hasil observasi, hasil pengamatan atau observasi pada kenyataan dan objek yang dilaporkan, yaitu wayang dituliskan secara detail. Baik, Bu, terima kasih. Jadi, ciri kebahasaan dalam teks wayang adalah sebagai berikut. 1. Nomina. Nomina adalah kata benda. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat
bebas. Frasa adalah unsur yang lebih luas atau kelompok non-prediktif. Contohnya, kata wayang. Contohnya, maksud saya adalah kata wayang, sedangkan frasa adalah wayang orang. Yang kedua, verba. Verba adalah kata kerja. Contoh katanya adalah, contoh frasanya sudah membagi. Yang ketiga, kalimat definisi. Kalimat verba definitif. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai budaya asli Indonesia. Yang selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba deskriptif. Contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cumpurit. Yang keempat, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih kompleks. Contohnya, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Yang terakhir yaitu kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contohnya, kelelawar merupakan hewan unik. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baiklah, jika dilihat dari hasil diskusi kalian, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah memahami materi yang telah saya jelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, tugas kalian di minggu depan adalah membuat teks laporan hasil observasi dari kegiatan observasi yang akan kalian lakukan. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa depan. Nah, karena memang waktu yang sudah mengharuskan kita berpisah, jadi saya akhiri. Sampai berjumpa minggu depan.